Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rahmatul Anissa, Holdani Abdi, Panghiu Tenaritonang, dan Ahmad Keanugerahan Dimas Dwi Pangestu. Kami akan mempresentasikan mengenai restitusi pajak pertambahan nilai. Pokok pembahasannya yang pertama adalah pengertian restitusi pajak, yang kedua dasar hukum, dan yang ketiga prosedur mekanisme restitusi. Pengertian restitusi pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara. Dengan kata lain, negara membayar kembali atau mengembalikan pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajaklah yang mengembalikan kepada pengusaha kena pajak atau yang disebut PKP. Pengembalian berdasarkan pasal 13 PP nomor 1 tahun 2012 dapat dilakukan apabila dengan ketentuan tersebut: 1. Terjadi kesalahan pemungutan yang mengakibatkan PPN yang dipungut lebih besar dari yang seharusnya atau tidak seharusnya dipungut. 2. PPN yang salah dipungut tersebut telah disetorkan dan dilaporkan. Dan yang ketiga, PPN yang salah dipungut tersebut hanya dapat dimintakan kembali oleh pihak yang terpungut sepanjang belum dikreditkan. Dasar hukum. Percepatan restitusi PPN diperlukan agar PKP mendapat kepastian hukum bahwasanya kelebihan PPN yang telah disetorkan ke negara dapat diajukan restitusi dengan lebih cepat. Ketentuan berbentuk UU merupakan upaya pemerintah untuk menginformasikan syarat-syarat wajib pajak badan atau PKP dalam mengajukan restitusi PPN. Restitusi PPN memiliki landasan hukum UU nomor 28 tahun 2007 dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan 192/PMK.03/2007 dan kemudian diubah menjadi PMK nomor 74/PMK.03/2012 dan kemudian diubah lagi menjadi PMK nomor 198/PMK.03/2013 serta yang terbaru PMK nomor 39/PMK.03/2018 tentang cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Prosedur restitusi PPN. 1. PKP bisa mengajukan permohonan restitusi PPN dengan cara A. Mengisi SPT masa PPN dengan memberi tanda silang pada kolom restitusi. B. Bila kolom restitusi pada SPT masa PPN tidak diisi, maka PKP bisa membuat surat permohonan sendiri. 2. PKP bisa mengajukan permohonan restitusi PPN ke Ditjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak tempat PKP dikukuhkan. 3. Setelah Ditjen Pajak melakukan pengecekan, maka terbitlah surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Dalam hal ini, jumlah kredit pajak jauh lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau PKP melakukan pembayaran pajak yang semestinya tidak terutang. 4. SKP PKP diterbitkan oleh Ditjen Pajak paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diserahkan dan diterima secara lengkap, kecuali pada kegiatan tertentu sudah ditetapkan berdasarkan keputusan Ditjen Pajak. 5. Jika dalam waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi PPN, Ditjen Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan restitusi PPN dikabulkan dan SKP PKP tersebut akan diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 bulan setelah jangka waktunya berakhir. Mekanisme restitusi. 1. Pengajuan restitusi PPN. PKP bisa mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN pada akhir tahun buku. 2. Penelitian dan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Dalam hal ini, yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dari pemohon pengembalian adalah A. PKP kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C Undang-Undang KUP, yaitu tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, laporan keuangan di
diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Selanjutnya, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. B. Memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17D Undang-Undang KUP, yaitu wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian, pengusaha kena pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak PPN dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. C. PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Penelitian oleh DJP dilakukan terhadap 1. Kelengkapan surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya. 2. Pembenaran penulisan dan penghitungan pajak. 3. Kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Tidak diterbitkannya SKPPKP. SKPPKP tidak diterbitkan apabila terdapat beberapa ketentuan yang tidak terpenuhi. Contohnya hasil penelitian menyatakan bahwa hasil penelitian menyatakan PKP tidak ada kelebihan bayar PPN. Lampiran surat pemberitahuan tidak lengkap. Terhadap PKP yang berisiko rendah yang SKPPKP-nya tidak bisa diterbitkan, harus menerima pemberitahuan secara tertulis menggunakan formulir lampiran PMK 72/PMK 03/2010 dan permohonan pengembalian kelebihan pajak. Percepatan restitusi PPN. Percepatan restitusi PPN telah ditetapkan oleh pemerintah melalui DJP sejak bulan April 2018 dengan tujuan menurunkan cost complaints. Pasalnya, restitusi PPN dapat diberikan tanpa terlebih dahulu melewati alur pemeriksaan. Sebelumnya, agar mendapatkan restitusi PKP terlebih dahulu melewati proses pemeriksaan dari DJP. Syarat melaporkan percepatan restitusi PPN. Percepatan restitusi PPN ini diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Wajib pajak kriteria tertentu, yakni wajib pajak yang memenuhi kriteria tepat waktu penyampaian surat pemberitahuan SPT selama 3 tahun pajak, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. Laporan keuangan wajib pajak telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Kemudian wajib pajak dengan persyaratan tertentu. Untuk mendapatkan restitusi PPN ini, PKP terlebih dahulu mengajukan permohonan dengan cara mengisi kolom pengembalian pendahuluan dalam SPT. Lalu yang terakhir, PKP berisiko rendah. Terhadap PKP yang mengajukan restitusi PPN ini, DJP akan melakukan penelitian terkait pajak masukan. Penelitian dilakukan dengan cara memastikan pajak masukan yang dikreditkan telah dilaporkan dalam SPT masa pajak PPN. PKP yang membuat faktur pajak atau pajak masukan yang dibayar sendiri telah divalidasi dengan nomor transaksi penerimaan negara NTPN. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.